Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Teknik Komputer semester 2 Institut Teknologi Telkom Surabaya. Kali ini saya akan membawakan materi kuliah online khususnya untuk praktikum fisika. Praktikum fisika 2 ya. Praktikum fisika 2 ini banyak membahas tentang alat ukur listrik. Memang agak susah kalau materi harus disampaikan secara online, tapi di sini saya akan berusaha memberikan kalian materi, mungkin bisa dijadikan acuan untuk belajar. Pada video ini saya ingin memperkenalkan tentang sebuah alat ukur yang bernama avometer. A itu ampere, V itu volt, O itu ohm. Avometer. Jadi avometer ini adalah gabungan dari 3 buah alat ukur, ampere, volt, dan ohm meter. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang avometer analog. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini mereknya Winner. Mungkin kalau di laboratorium mereknya Sanwa ya, tapi di sini saya ingin mencontohkan yang merek Winner. Kenapa kok saya mencontohkan merek Winner? Ini adalah avometer yang saya beli dengan harga murah, hanya 60.000. Dan harapan saya kalian di rumah atau di kosan paling tidak punya avometer, meskipun itu yang paling murah atau yang paling kecil, tidak apa-apa. Tapi saya menekankan kembali bahwa avometer ini sama seperti buku atau alat tulis. Jadi ini penting sekali. Ini sangat penting untuk kalian miliki guna membantu pemahaman kalian tentang kelistrikan. Nah, tidak ada ruginya kalian memiliki ini. Mungkin kalian bisa menyisakan sedikit uang jajan kalian untuk membeli avometer yang paling murah. Oke, bicara tentang avometer, mungkin lebih baik kita bicara satu persatu ya. Yang paling sederhana adalah ohmmeter dulu. Mengapa saya membahas ohmmeter dulu? Ini di antara ampere, volt, dan ohm, ohmmeter adalah yang paling sering untuk digunakan. Mungkin kalian akan mengira bahwa ohmmeter itu hanya untuk mengukur resistor. Tapi pada kenyataannya ohmmeter itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Misalkan menentukan apakah kabel itu rusak atau tidak, nyambung atau tidak, seperti itu. Avometer juga bisa untuk tes lampu. Misalkan lampu pijar atau lampu neon, apakah filamennya putus ataukah tidak, seperti itu. Ada banyak sekali fungsinya. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas tentang ohmmeter. Ketika kalian melihat bentuk fisik dari avometer analog, tentu kalian wajar kalau merasa bingung, karena pada avometer analog ini ada tombol dengan banyak menu ya. Banyak sekali menunya, tapi kalian tidak perlu bingung. Materi hari ini tentang ohmmeter, jadi saya hanya membahas tentang ohmmeter. Pada avometer ini, fitur yang paling standar adalah A, V, dan O, yaitu ampere, volt, dan ohmmeter. Nah, di sini ada ampermeter DCA, jadi ampermeter DC. Kemudian voltmeter DC, DCV. Kemudian ACV ini adalah voltmeter AC, dan kemudian simbol ohm. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, pada avometer merek Winner ini ada setidaknya 5 batas skala ukur, kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, kali 10 kilo. Nah, skala ukur ini mengikuti
apa yang akan kita ukur. Jadi sebaiknya kita juga harus tahu berapa ohm yang harus kita ukur. Kemudian kita menggunakan skala yang paling atas, ada tulisannya ohm di sini. Ya, ohm warnanya hijau. Jadi ini adalah skala punyanya ohmmeter yang hijau paling atas ini. Jadi ketika kedua probe ini saya hubungkan seperti ini, maka dia harus menunjukkan angka 0 ohm seperti ini. Ini 0 ohm. Nah, 0 ohm. Dan jika tidak pas 0 ohm, maka kita harus memutar knob potensio ini, entah ke kiri entah ke kanan. Yang penting dia pada skala 0 ohm. Mengapa demikian? Ini harus dilakukan agar kabel probe ini diakui 0 ohm. Jadi kalau kita mengukur resistor misalkan 150 ohm, itu 150 ditambah 0 ohm. Jadi tidak ditambahkan nilai resistansi dari kabel ini, seperti itu. Karena tembaga itu pasti memiliki nilai hambat atau nilai resistansi. Nah, ini adalah proses kalibrasi dari ohmmeter. Lalu bagaimana dengan ampere dan voltmeter? Untuk ampere dan voltmeter tidak ada kalibrasi. Jadi kalibrasi hanya untuk ohmmeter. Sekarang kita akan mencoba mengukur sebuah resistor dengan menggunakan ohmmeter. Di sini saya punya resistor dengan gelang warna coklat, hitam, orange, emas. Artinya coklat itu 1, hitam itu 0, berarti 1 0 berarti 10 ya. Kemudian gelang ketiga adalah orange, orange itu dikali 1000, maka 10 dikali 1000 artinya 10.000. Jadi ini adalah 10.000 ohm atau 10 kilo. Jadi kita biasa menyebut 10 kilo. Dan kita harus membiasakan menyebut 10.000 ohm dengan 10 kilo. Karena kalau kalian mencari resistor 10.000, nanti penjualnya akan bingung 10.000 itu apa. Mungkin lebih baik kalian menyebutnya dengan istilah 10 kilo. Nah, kita akan mencoba mengukur ini dengan menggunakan ohmmeter. Karena nilainya 10.000, maka kita harus mengubah skala ukurnya. Sebelumnya kita menggunakan skala ukur kali 1, maka kita coba menggunakan kali 1 kilo. Nah, di sini ada perkalian 1 kilo, skala ukurnya kita ubah. Nah, kalau kita mengubah skala ukur, maka kita harus melakukan kalibrasi. Jadi setiap kali kita mengubah skala ukur, maka kita harus melakukan kalibrasi. Kita hubungkan seperti ini, kita paskan. Oke, kira-kira sudah pas. Nah, sekarang kita coba mengukur dengan menggunakan ohmmeter. Lalu kita baca di sini nilainya tidak sampai 10, 9,5. 9,5 kemudian dikalikan 1 kilo, karena ini skala ukurnya 1 kilo, maka 9,5 kilo. Jadi nilai yang tertulis di gelang warna ini 10 kilo, tetapi ketika diukur nilainya 9,5 kilo. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah diberi tugas pada saat praktikum untuk membandingkan nilai yang ada di gelang warna dan nilai hasil pengukuran menggunakan ohmmeter analog maupun digital. Namun pada video ini saya mencontohkan yang avometer analog atau ohmmeter analog. Nah, oke, sekarang kalian sudah bisa
sudah tahu caranya mengukur resistor menggunakan ohmmeter analog. Oke adik-adik teknik komputer, itu tadi materi kuliah online dari saya. Semoga ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Saya dan kalian tentunya tahu kita semua ingin perkuliahan kembali normal ya. Semoga kita bisa lekas kuliah seperti sedia kala. Semoga wabah COVID-19 Corona ini segera berakhir, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kondisi, jangan jajan sembarangan, tetap waspada, patuhi social distance, jangan suka keluyuran malam, jangan suka berkerumun, tetap semangat untuk belajar ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.